Andi, Pak Hmm, Andi, sebenarnya yo, begini, sekitar jam 5 sore waktu di Jordan, teman saya tadi hubungin bahwa sebenarnya ada pertemuan tertutup tadi sekitar jam 3 jam 4 waktu setempat antara Armenia, Azerbaijan dan Turkmenistan itu di Jordania karena Iran. Dan rakyat Iran tahu Pak, makanya mereka sekarang berbondong-bondong itu keluar kemana-mana Pak. Karena sudah warning dari Israel Pak. terus kedua, kenapa ini Ali Khamenei ini nggak dihabisin sama nggak boleh dihabisin sama Sitra? Ini saya rasa ini apa namanya taktik masa depan ke depan. Soalnya kalau Ali Khamenei ini dihabisin, bubar ini perang. 10 tahun dari sekarang ini perang lagi, mulai lagi, ya kan? Soalnya ini tujuan Israel dibilang si Netanyahu bilang saya perang bukan melawan rakyat rakyat Iran, tapi saya melawan rejim. Jadi ke satu, nuklir ini harus dilumpuhkan dulu, dihancurin dulu. Baru kedua, tahap kedua itu baru pergantian rejim. Apa yang banyak bacot, Pak? Ini si Asegab itu Di- kendang. Pak Ini Andi, kan Pak, maksud Pak, saya gini kok Pak sampai Andi, ini kecolongan 2-3 biji bisa landing di Tel Aviv, kecolongan ke Haifa segala macam. Berarti Iron Dome-nya ini kewalahan. Mereka sekali kirim 300-400 biji ya kewalahan juga Iron Dome. Itu loh maksud saya. Kenapa kok si Jordan gak mau bantu ya? Pak, persis. Itulah analisanya, Pak. Oke, kira-kira begitu dulu lah. Nanti kita yang lain dulu bisa sambung biar makin seru ceritanya ini. Terima Ya, kasih, Pak Dan Paul. dan ulah dan duri dulu, sore ulah duri. Ulah sore duri. Halo, tadi Pak Shalom Paul, semuanya. Ya, ya salam. Dengar ya. ya Jadi lanjut, ulah gini duri. ya, saya berbicara teks dan konteks yang sederhana. Ini dua sisi yang bermusuhan sedang terjadi, Iran dan Israel. Pola pikir pemimpin-pemimpin negara yang membenci Israel itu adalah kebencian dan kebencian. Di satu sisi, Benyamin Netanyahu itu walaupun digantung, dia siap kok. Dia mau seperti Yesus. Segambar serupa dengan Yesus. Kenapa? Baik pengamat, pentolan-pentolan di negara-negara yang membenci negara Israel itu ada imunoglobulinnya udah rusak. Akibatnya terjadi pembohongan. Contoh, Pak Toba tadi, ngomong Toba katakan 50 tahun dia janji akan membuat negara demokrasi. Itu salah satu contoh statement yang pernah diucapkan oleh Ali Khamenei. Tapi bagi negara-negara yang membenci Israel, semuanya ada unsur kebencian. Contoh, Ali Khamenei ini melakukan tindakan pengayakan uranium. Ini kan membuat masyarakat takut. Jangankan negara lain. Negaranya sendiri pun rakyat ketakutan kalaupun meledak uranium. Ingat, di Rusia dulu terjadi Chernobyl, ya kan? Memusnahkan. Yang sakitnya bukan memusnahkan. Imunoglobulinnya rusak semua. Kenapa? Kebencian dan kebencian itu tercipta di otak mereka mempersiapkan kebencian untuk memusnah masalkan negara Yahudi. Yang terjadi sebaliknya apa? Benyamin Netanyahu itu dengan kasih. Perang pun dia umumkan dulu baru dia perang. Artinya apa? Dia tidak mau ada rakyat korban. Targetnya orang-orang yang imunoglobulin yang rusak itu dicucinya otak-otak mereka supaya berubahlah kalian, berubah. Tapi nggak bisa, karena itulah ajaran mereka. Termasuk di negara Konoha, baik pengamat, pentolan-pentolan yang ahli Timur Tengah, ahli perang, ya kan. Kebencian itu sudah, sehingga statement-statement mereka itu lebih banyak prank, proksi, bohong, hate speech, dusta. Itulah yang kita perlu sadar. Saya sangat menarik apa yang dikatakan
Pak Teddy. Ke depan itu bagaimana kita bahas? Kalau soal sekarang, tomorrow, yesterday, today, and tomorrow itu udah pasti menang si negara Israel. Ke depan itu, oke. Jadi kalau saya agak berseberangan juga apa yang dikatakan statement Ompong Toba, implikasinya negara Eropa termasuk NATO, ya nggak perlu kalian takut, Jerman, Belanda, ya Itali, termasuk Kanada, Prancis itu nggak perlu takut dengan kejadian malapetaka perang ini. Kenapa? Tidak mungkin mereka diam. Karena seperti yang Opung Toba katakan, Mossad itu buat taburan bagaikan semut gitu di negara maju, apalagi negara miskin. Kalau kita lihat eskalasi yang terjadi, itu sederhana kita berpikir. 1 tahun kurang 4 bulan lagi, 2 tahun terjadi tragedi yang menyebabkan Iran dikeroyok. Kenapa? Kebencian imunoglobulinnya udah rusak sehingga apapun tindakan mereka total fatal salah, ya kan? Baik Houthi, Hizbullah maupun Hamas. Jadi kalau kita lihat, kan berkali-kali saya katakan, kita coba fokus negara seperti Iran, Yaman, ya Libanon, termasuk Syria, Saudi Arabia, yang pernah bermusuhan negara-negara Yahudi. Bertobatlah mereka, supaya mereka imunoglobulinnya itu dipulihkan dengan vaksin yang dilakukan oleh Pastor Dr. Joseph Paul Jang. Itu vaksin-vaksinnya itulah yang perlu dikembangkan. Karena ke depan, coba menarik. Saya statementnya Pak Teddy menarik tuh ke depan. Apa yang akan kita prediksikan ke depan? Perang Iran. Ini pasti kalah negara Iran. Contoh, Irak pun dulu dihajar oleh Amerika habis. Semua orang bereaksi, orang Konoha termasuk internet. Coba lawan Iran. Terbukti, walaupun ada pengayakan uranium yang ditakuti oleh masyarakat lokal maupun internasional. Kenapa? Kebencian itulah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Coba kena renungkan, Benyamin Netanyahu, dia berjuang bagaimana Sandra yang sekian puluh orang masih ada itu selamat. Sedangkan kebencian dari pihak mereka, torongan itu bukan sedikit. Jutaan torongan. Artinya apa? Niat jahatnya diungkapkan oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus kepada bangsa minoritas di negara Israel. Jadi kalau kita renungkan, cobalah kita prediksi ke depan. Saya terlalu yakin hampir 2 juta pengungsi bangsa Gaza, katakanlah kita pinjam ya, Palestina lah. Saya maaf ya, pinjamlah istilah, padahal itu Palestina kan. Itu akan kembali ke negara mereka, Gaza, dan mereka minta bukan suaka saja, tapi bagaimana menjadi warga negara Israel. Supaya apa? Mereka hidup damai, sejahtera, tenang. Mengungsi aja pun orang tuh disandra, diintimidasi oleh pihak Hamas, ya kan. Masyarakatnya cuma tidak berani ngomong. Artinya apa? Kalau Betri aja, waktu dia perampokan tepung, yang dibunuh orang-orang pengungsi dari Gaza. Percaya dah, aku terlalu yakin nanti begitu selesai perang ini, 2 juta lebih penduduk pengungsi itu akan berbondong-bondong mendaftar bagaimana menjadi warga negara Israel. Demikian sementara infonya. Mari kita berdiskusi dengan sehat, akal sehat yang baik dan benar. Silakan. Saya tambahin dikit, Pak Paul. Saya tambahin dikit ya. Mengenai si Asekap itu, ini orang gila, ini orang tolol, kebanyakan minum kencing onta ya orang. Masa masih udah situasi begini masih bisa bilang kalau Iran udah menang Edan. Anyway, pertanyaan saya ini ya Pak Putih sama Ompong Toba ya. Ini tempo hari si Yordan ini ikut bantuin Iron Dome. Sekarang kan kita Iron Dome-nya ini kecolongan Israel, yang tembus. Ya. Nah kali ini kok Yordan nggak ada suara ya. Padahal itu misalnya itu kan lewatin Jordan punya airspace, ya kan? Ya. Tel Aviv itu di Ya. utara, berarti mau nggak mau itu serangan dari Iran itu harus lewat Jordan punya airspace.
Ini kali ini Yordan diam aja, nggak mau bantu. Nah, ini pertanyaan juga, ini ke satu. Terus kedua, kenapa ini Ali Khamenei ini nggak dihabisin sama nggak boleh dihabisin sama Sitra? Ini saya rasa ini apa namanya taktik masa depan ke depan. Soalnya kalau Ali Khamenei ini dihabisin, bubar ini perang. Tapi kan tujuan ya, the main goal dari perang ini kan untuk Israel mengeliminasi nuklir plant. Soalnya apa? Ini nuklir kalau nggak dihabisin, ya 5 tahun, 10 tahun dari sekarang ini perang lagi, mulai lagi. Ya kan? Soalnya ini tujuan Israel dibilang, si Netanyahu bilang, saya perang bukan melawan rakyat rakyat Iran, tapi saya melawan rejim. Jadi ke satu, nuklir ini harus dilumpuhkan dulu, dihancurin dulu. Baru kedua, tahap kedua itu baru pergantian rejim. Nah, sejak itu kalau nuklir ini udah habis, total, nah baru si Khamenei ini bisa dibunuh. Sekarang jangan dulu, sekarang ini mereka konsentrasi ke elimination of a nuclear plants. Itu kalau menurut saya sih. Nah, jadi setelah semua beres, baru si Khamenei kalau masih ada, dia masih belum lari, habisin deh semua, habisin the whole regime, habis. Nah, urusan si Palevi, anaknya Palevi balik apa enggak, ya itu urusan ketiga deh. Nah, sama seperti Hamas juga. Jadi menurut saya Sandera ini nggak dibalikin, ini memang ada tujuan. Soalnya kenapa? Jadi mereka harus habisin si Hamasnya ini sama Hezbollah harus dihabisin dulu, baru berhenti. Itu sih menurut saya. Cuman yang the main thing ini, Jordan ini kenapa ya nggak ada suara? Padahal, melewati mereka punya Nah, teritori. kemarin kan ini Pak, kemarin kan dia nembakin Hah? rudalnya Iran Pak, Ya, ditembakin sama Iran. tapi kan waktu tempo hari, waktu Hezbollah diserang kan, Iran juga ngirim. Pak Paul kan sempat diantem balik Makanya, sama si Jordan. kalau Jordan kan nggak banyak ngomong Pak, karena kalau masalah Hamas, karena mereka itu bagian dari Yordan Pak, Palestina ini dulunya. Jadi harus ngomong, Pak tapi Paul. Yordan juga nggak kebanyakan ngomong dari kemarin Iya, yang ngomong itu malah kali ini yang kok kebanyakan kita ngomong itu Indonesia Pak, yang kebanyakan bacot Pak. ini si Asekap itu gendeng. Pak Andi, Ini kan maksud saya gini kok Pak sampai Andi, ini kecolongan 2-3 biji bisa landing di Tel Aviv, kecolongan ke Haifa segala macam, berarti Iron Dome-nya ini kewalahan. Mereka sekali kirim 300-400 biji ya kewalahan juga Iron Dome. Itu loh maksud saya. Kenapa kok si Jordan nggak mau bantu ya? Saya dengar Pak Andi, US juga bantu sebenarnya juga. gini Pak Andi. Pak Andi, sebenarnya begini. Sekitar jam 5 sore waktu di Jordan, teman saya tadi hubungin bahwa sebenarnya ada pertemuan tertutup tadi sekitar jam 3 jam 4 waktu setempat antara Armenia, Azerbaijan dan Turkmenistan itu di Jordania, karena Jordania punya kepentingan di tiga negara ini sebagai mitranya memproduksi fosfat, magnesium yang diracik menjadi kisrit, dan efek ledakan gempa itu, jadi Jordania minta pengawasan yang lebih ekstrim mengenai efek daripada ledakan nuklir kalau memang terjadi. Makanya Yordania minta ketiga negara ini, mitra bisnis mereka khusus di bidang magnesium dan fosfat ini, mencari peralatan pendeteksi efek daripada uranium seandainya benar yang meledak itu adalah uranium di bawah tanah. Jadi sebenarnya Jordan itu sigap banget Pak, tapi lebih banyak pertemuan tertutup. Itu antara Menteri Luar Negeri dan panglima perang mereka loh Pak. Hari ini di Jordan antara jam 3 jam 4 sore. Itu datang ke Jordan loh Pak, tiga negara ini. Gara-gara yang terjadi gempa itu. Karena mereka ini tetap Pak mengenai kawasan, dan Jordan harus memelihara tiga negara ini yang merupakan mitra dagang mengirim produk ini ke seluruh dunia, Pak.
Ini menarik. Menarik kenapa? Tetap concernnya di keamanan dan kenyamanan kawasan, Pak. Makanya mereka maunya cepat-cepat nih. Udah bumi hanguskan aja Iran. Dan rakyat Iran tahu, Pak. Makanya mereka sekarang berbondong-bondong itu keluar kemana-mana, Pak. Karena sudah warning dari Israel, Pak. Itu dari saya, Pak. Saya tambahkan ya, Pak Paul, maaf ya. Kembali kepada laptop tentang Benyamin Netanyahu. Dia mau seperti Yesus, serupa segambar. Mati pun digantung, udah siap dia itu. Kenapa? Dia punya kasih. Kan dia bilang pada waktu awal 7 Oktober, aku mau perang, nggak ada cerita. Two-state solution yang terakhir kemarin. Baik negara-negara yang pernah memusuhin dia. Percaya dah, yang memusuhin dia itu kan orang yang punya kebencian. Sehingga imunoglobulinnya rusak. Statement-statement tindakannya pun bersalahan semua. Dan memang hampir 4 bulan lagi 2 tahun kejadian ini. Mereka kan sudah akui Israel menang dan menang. Kenapa? Ke depan tuh nanti seluruh oligarki internasional, baik Rusia, Cina, apapun Amerika, berlomba-lomba buat senjata. Itu akan tobat. Kenapa? Loss opportunity itu terjadi dari aspek ekonomi. Semua negara melakukan tindakan proteksionisme. Bencana COVID sejak 2019 di Wuhan pertama sekali, itu kan adalah buat lomba buat senjata. Ya, jadi itu memang kelakuan negara biadab yang memproduksi vaksin, bencana COVID. Vaksin pun bukan sedikit. Itu negara-negara sudah mulai sadar, tapi maaf aja ya, karena ada kepentingan egosentris yang terjadi kepala-kepala negara yang biadab itu. Ya mudah-mudahan kita lihat ke depan akan tobat lah. Semua akan berlomba-lomba menghilangkan senjata nuklir, apapun. Kenapa? Terbukti senjata nuklir pun yang canggih, hulu ledak yang paling tinggi, Israel sudah antisipasi, meledak di udara. Jatuh pun di kota Israel itu pun bukan karena tembakan dari negara-negara yang membenci negara Israel, tapi jatuh oleh senjata atau penangkisnya, bukan Bondrom, ya kan dulu kan namanya kan dom, Iron Dome, tapi bukan Iron Dome, tapi Bondom. Artinya apa? Ada temuan baru dari pihak negara Israel. Dom-dom ya Pak? Ya, ya kondom lah, apalah, pokoknya itu dengan dom-dom gitulah. Jadi mau proteksi negara. Demikian sekilas. Ayo kita diskusi supaya ke depan. Suara komandan masuk nih. Ini hari ini kita antusiasnya luar biasa ya, hampir 2.000 ya. Tadi sempat 2.000 tadi ya. Luar biasa. Hampir 2.100 Pak tadi. 2.100 tadi ya, sempat ya. Tembus ya. Saya tadi nonton lihatnya pas yang 2.000 ya. Habis suara komandan ompung lagi lalu Pak Teddy lagi ya.